Halo Tribuners, kembali di Bincang Bogor bersama saya Widi Henaldi. Bincang Bogor hari ini kita kedatangan tamu spesial, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugerto. Selamat datang Kang. Makasih Kang Widi. Salam sehat. Sama-sama. Meski agak terlambat nih, saya mau ngucapin selamat ulang tahun. Terima kasih. Selamat anniversary juga nih dengan iya, Ibu. Iya, terima kasih. Iya. Gini Kang, kembali lagi ke soal, kita mau ngobrol santai nih soal alun-alun Kota Bogor. Jadi warga Kota Bogor sepertinya saat ini patut berbangga nih. Kenapa? Karena transportasi bis kita sudah ada, terus ditambah lagi ada sekarang alun-alun Kota Bogor. Seperti itu, artinya bahwa warga Kota Bogor semakin dimanjakan nih, seperti itu. Alun-alun juga ini menjadi pelipur lara nih Kang. Ketika pandemi terus-terusan nih, tiba-tiba kita disuguhkan oleh sesuatu yang membuat warga seperti bisa bernapas, seperti itu. Pertanyaannya Kang, soal apa alun-alun ini kenapa ditempatkan di Jalan Kapten Muslihat? Apakah biar berdekatan dengan stasiun Bogor, terus juga dekat dengan Istana Bogor? Ya, sebetulnya kalau dibilang tiba-tiba enggak juga ya. Ya. Ini kan sesuatu yang sejak 2014 kita lakukan secara serius. Memperbaiki ruang terbuka publik, menambah ruang terbuka hijau, dan menambah ruang-ruang warga untuk bersama dan bercengkrama gitu. Malah saya kan sering dibully, ya, sering dijulukin wali kota taman gitu ya, macam-macam lah gitu. Tapi ini konsistensi kita. Kebetulan memang pemerintah Provinsi Jawa Barat ini punya program yang kemudian nyambung dengan kita, yaitu memberikan bantuan untuk membangun alun-alun. Nah, cuman waktu itu opsinya ada di beberapa tempat. Ada opsi misalnya di Empang, ada opsi di titik lain gitu. Tapi kita lihat yang paling ideal sebetulnya adalah di lokasi Taman Topi waktu itu. Kenapa? Karena Taman Topi ini dulunya adalah taman. Dulunya adalah Taman Wilhelmina yang menyatu dengan stasiun gitu. Dan pada saat yang sama persis Taman Topi ini memang sudah habis masa kontraknya. Bertahun-tahun itu tidak memberikan manfaat yang bagus untuk Kota Bogor. Banyak macetnya, banyak kotornya. Jadi kita tidak lanjutkan kerjasama dengan pihak ketiga, dan ingin kita bangun taman memang waktu itu. Nah, klop dengan rencana pemerintah provinsi untuk membantu membangun alun-alun. Jadilah Taman Topi itu menjadi alun-alun Kota Bogor. Pembangunan kan kalau nggak salah dari bulan April. April ya. Sempat terseok-seok di pertengahan sampai akhirnya selesai di bulan Desember. Sekeras itukah sampai Pemkot untuk mewujudkan alun-alun itu Kang? Ya memang masa kerjanya ya seperti itu ya. Bahkan harusnya selesai lebih cepat lagi, kalau nggak salah itu di tanggal 8 atau 10 Desember gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa, kita mundur beberapa hari aja ya supaya lebih rapih lagi lah kira-kira gitu. Dan ya saya lihat kualitas kerjaan juga bagus. PR terbesar sekarang itu menjaga dan merawat Kang Widi. Gitu. Itu PR terbesar kita karena peminatnya bukan hanya orang Kota Bogor, peminatnya itu dari sekitar Bogor. Betul. Saudara-saudara kita dari Jasinga, Lewiliang, Dramaga gitu ya. Bahkan mungkin ke arah Ciawi, Gadok juga masuk jalan-jalan ke alun-alun. Ya menarik tadi kalau bicara merawat, ini ternyata ngebangun alun-alun itu nggak cukup menghasil biaya yang tidak sedikit, sampai 15 miliar. Sampai yang tadi Akang bilang bahwa di situ sebelumnya ada Taman Ade Irma Suryani yang memang terpaksa harus dikorbankan nih untuk alun-alun seperti itu. Kira-kira dengan animo masyarakat yang tinggi sekarang, itu worth it nggak Kang dengan akhirnya mengganti Taman Ade Irma Suryani dengan alun-alun? Kalau orang Bogor lama tentu agak baper kayak saya ya. Saya tuh dulu pernah loh nginep di Taman Topi waktu SMA. Kita buat kegiatan, nginep sampai pagi di situ ya. Jadi banyak memori lah. Ada beberapa rumah makan di situ. Dulu kalau nongkrong sama teman-teman. Tahun berapa gitu. tuh? Ya tahun 90-an, 80-an akhir, 90-an ya kita nongkrongnya di situ. Mahasiswa ya? Enggak, Udah. SMA. SMA ya? SMA gitu, di situ.
Jadi agak bapernya. Tapi makin lama memang kita lihat makin nggak terawat. Harus ditata lah gitu supaya manfaatnya lebih banyak gitu. Dan kita belajar ya dari beberapa pengerjaan yang agak besar seperti Sempur, terus pedestrian seputar Istana Kebun Raya gitu. Awal-awal itu banyak juga yang kontra, ya buat apa sih dibegitukan kira-kira begitu. Dan apakah nanti bisa merawat, jangan-jangan nanti jadi lautan PKL, banyak yang begitu. Iya, awalnya ya. Ternyata enggak tuh, kita lihat enggak ada satupun PKL di pedestrian SSA. Nggak ada ya, kecuali itu di depan istana ada yang jual wortel buat itu. Itu karena itu bagian dari memang wisata juga ya. Ya, tapi nggak ada kemudian. Jadi orang udah terbangun sendiri sistemnya sama di Sempur. Rapih aja loh sekarang, gitu kan. Lumayan bisa dikondisikan, orang bisa dididik untuk merawat, nggak buang sampah sembarangan. Jadi membangun taman ini bukannya sekedar memberikan tempat hiburan, tapi juga membangun kebiasaan-kebiasaan baru. Itu yang waktu peresmian Pak Gubernur sampaikan, ini taman baru, kebiasaan baru, pola hidup baru, cara hidup baru juga gitu. Nah, ini tentunya tugas Akang berat nih untuk meyakinkan bahwa sebelumnya kita punya ikon. Warga Bogor, saya sebagai warga Kota Bogor punya ikon. Kalau janjian tuh di Taman Ade Irma Suryani nih. Kalau janjian Kapten Muslihat aja deh, gitu kan. Nah, ini cara untuk meyakinkan bahwa ini adalah pengganti ikon yang lama. Ya sama, dulu kan orang kalau janjian ya di Tugu Kujang. Nah sekarang orang banyak janjian di Lawang Salapan. Ini ikon baru. Ikon baru. Ya, pagi-pagi kita ketemu mana? Di Lawang Salapan. Atau kita ketemu mana? Di Lawang Surken. Nah, gitu. Lama-lama akan terbiasa lah gitu. Dan saya lihat memang nantinya alun-alun ini juga akan berkembang karena menyatu dengan stasiun kereta. Jadi saya kemarin udah ngobrol lagi dengan kepala stasiun kereta. Saya lihat sudah mulai rencana-rencana untuk membuat kafe-kafe di sana. Gitu. Jadi nanti kan ini alun-alun, ini stasiun. Nah di di luar pintu stasiun itu yang menghadap alun-alun akan ada coffee shop. Jadi orang bisa nongkrong, ngopi di sana gitu. Artinya berarti jam operasional alun-alun bisa sampai malam dong? Kalau misalkan nanti ada coffee shop segala macam, mungkin akan seperti itu. Kedepannya nanti ke sana ya. Ya termasuk nanti toko-toko di Dewi Sartika ya bisa saja kemudian akan menyesuaikan. Ya melihat peluang yang tercipta, mungkin ada bisnis baru, kuliner dan sebagainya. Jadi ini transformasi, bukan hanya menjadi destinasi wisata, tapi juga merubah kawasan itu sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman. Ya dulu Kang Widi di situ bukan saja macet ya, bukan saja juga sampah, tapi ada problem sosial di situ. Warga Bogor tahu semua lah ada apa aja di situ, ada PSK di situ, lain-lain. Nah itu kan yang menjadi perhatian kita juga gitu. Satu lagi saya boleh tambahkan, Kapten Muslihat tidak akan kemana-mana. Itu akan menjadi memori yang terus ada. Patungnya nanti kita akan dirikan di Jembatan Merah, ya di tempat Kapten Muslihat katanya. Nah ini ngomongin soal patung nih pas nih Kang, kita dapat kiriman gambar seperti ini. Nah seperti jadi itu Kang. Waktu itu dinas lapor ke saya, Pak Wali patungnya bagaimana gitu. Saya lihat kondisinya, oh ternyata patung kondisinya udah nggak bagus karena udah lama, udah beberapa coak gitu ya. Saya bilang rundingan deh dengan keluarga. Akhirnya pihak keluarga kita undang, ada budayawan sejarawan kita undang. Akhirnya ada kesepakatan. Oke, ya kita buat baru aja. Kita buat baru aja, nanti insya Allah di pertigaan Jembatan Merah. Di pertigaan Jembatan Merah. Yang tengah-tengah itu kita akan bangun Kapten Muslihat. Tempat dulu katanya Kapten Muslihat itu berperang di situ. Gitu. Nah Tribuners, jadi sudah terjawab ya. Jadi Kang Bima bilang nggak usah khawatir nih buat kalian-kalian yang dulu pernah sangat mengagumi dengan adanya patung itu Kang. Jadi akan dibangun di... Ya, ini sudah kesepakatan dengan pihak keluarga. Nah, patungnya dikemanakan? Nah, untuk sementara kemarin dibawa ke daerah Ciremai. Ya, di sana ada satu wilayah, satu titik yang dikelola oleh pemerintah kota, disimpan di sana gitu. Nah, mungkin ada yang motret di sana gitu. Nah, tapi ya patung itu udah kurang bagus kondisinya. Kesepakatan keluarga adalah mengganti dengan yang baru, yang lebih bagus. Iya, Kang. Waktu peresmian tuh Kang Emil kan datang. Bahkan sebelumnya ya Kang ya, beliau juga bilang bahwa ini desainnya seperti di Eropa.
Bahkan beliau memberikan nilai 9 untuk alun-alun Kota Bogor ini. Saya apresiat itu. Tapi ada kekhawatiran nggak sih? Maksudnya gini, kita tuh banyak ikon loh di Kota Bogor. Ada SSA, ada Surken, ada Lawang Salapan. Dengan hadirnya alun-alun, nggak khawatir nggak Kang? Mereka justru perhatiannya warga Bogor lebih banyak ke alun-alun, yang lainnya sudah tidak jadi favorit lagi gitu. Kayaknya udah biasa ya, di mana-mana itu kalau ada sesuatu yang baru, yang happening rame-rame ke situ. Sempur juga begitu dulu, begitu banget dulu ya. Begitu dibuka, waduh, di jogging tracknya itu keluarga muter-muter aja sambil makan gorengan gitu. Di awal-awal akan begitu, nah itu resikonya. Nah, ke depan ya insya Allah akan ada banyak opsi-opsi warga untuk hangout ya, untuk berkumpul. Surya Kencana belum selesai. Surya Kencana akan terus kita rapihkan sampai 2023 mungkin nanti ya. Nah, jadi akan ada tempat-tempat yang menarik di sana. Kemudian Empang sudah pasti akan kita tata juga. Kemudian daerah Katulampa ada gitu ya. Jadi saya kok optimis ya, nggak hanya berhenti di sini. Tapi beberapa tahun ke depan juga warga Bogor akan bisa menikmati tempat-tempat lain. Kang, bocoran aja Kang dikit. Surken, Empang mau seperti apa Kang nanti Kang? Surken itu nanti kita akan terus merapihkan sehingga denyut ekonominya ini nggak hanya selesai di jam 5 jam 6 sore. Sekarang kan jam segitu udah mati tutup gitu ya. Nah kita ingin nanti sampai malam pun orang bisa berjalan kaki, menikmati kuliner, wisata belanja. Targetnya adalah untuk perputaran roda ekonomi di Kota Bogor. Kemudian koridor-koridornya akan kita benahi menjadi tempat wisata, menjadi tempat kuliner gitu. Pasarnya pun kita akan relokasi nanti. Ada target untuk melakukan relokasi di Pasar Bogor sekarang. Ya, tapi prinsipnya itu nggak boleh digusur. Semuanya harus ada opsinya. Gitu. Itu Surken targetnya ke arah sana. Tapi untuk mobilisasi kendaraan seperti apa Kang? Karena kan diperlebar ya. Betul. Jadi PR-nya adalah nanti harus ada tempat parkir. Nanti Pasar Bogor akan ada fasilitas parkir, kemudian ada titik lain juga yang akan kita jadikan tempat parkir gitu. Nah Empang konsepnya dari awal adalah ya kampung Arab sebetulnya. Ya, dimulai dengan penataan taman atau alun-alun Empang itu, kemudian daerah-daerah lain ya. Cuman kemarin agak terhambat karena ada beberapa faktor lah di situ. Kang, transportasi sudah mulai nyaman, ya sudah ada bis kita. Bogor sudah menjadi etalase untuk orang berkunjung, sudah banyak pilihan. Sudah puas belum sih Kang? Sampai saat ini Kang? Apa nih PR yang belum nih? Ya soal transportasi ini target kita adalah konversi tuntas. Ya artinya angkot ini akan ditempatkan untuk menjadi feeder saja di pinggir. Kemudian di pusat kota itu adalah bis kita Transpakuan ini. Nah, tapi perjalanannya masih agak panjang karena kita harus terus meyakinkan warga untuk naik bis ini. Jadi bukan saja memindahkan yang tadinya naik angkot jadi naik bis, tapi yang tadinya naik motor, yang tadinya naik mobil pribadi itu jadi naik bis. Gitu. Memungkinkan nggak orang akhirnya berpindah dari motor untuk menikmati? Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin ya, karena ya artinya orang harus lebih masuk hitung-hitungannya. Ya kalau naik bis kemudian repot nyambungnya, orang nggak akan naik bis. Kalau naik bis tiketnya mahal, orang nggak akan naik bis gitu. Kalau naik bis nggak aman, nggak akan naik bis. Makanya harus terintegrasi, tiketnya harus lebih murah, di dalamnya juga harus aman gitu ya. Jadi kalau itu terjadi maka orang akan pindah semua naik bis. Perawatannya seperti apa Kang? Itu bagian dari kontrak. Bagian dari kontrak. Iya, jadi semua itu tiap hari dicek. Kalau kan ini subsidi ya, disubsidi oleh pemerintah pusat. Itu ada skornya Kang Widi. Kalau nyampah nanti akan dikurangin poinnya. Kalau bisnya supirnya nggak pakai seragam dikurangi. Oh gitu ya. Jadi ada poin-poin itu. Kan nggak mau semuanya. Kan ada standar pelayanan minimalnya. Ini adalah sistem yang kita bangun dan kita ciptakan gitu. Itu kapan Kang konversi segala macam akan selesai? Saya berharap 2024 ya di pusat kota itu tuntas. Pusat kota. Artinya di pusat kota Bogor, SSA, Surya Kencana, Juanda, Pajajaran, ini semuanya dilayani oleh bis kita. Kang, Akang sudah hampir menjalani
lebih dari setengahnya nih masa jabatan. Ya. Ya kan, artinya masih ada waktu sekitar 2 tahun ya Kang. Apa sih Kang yang masih kurang? Selain tadi bicara soal transportasi ya, apa sih yang masih kurang untuk warga Kota Bogor nih khususnya? Saya ingin sekali ya warga Bogor bukan hanya merasakan perubahan itu di pusat kota, tapi juga di pinggiran. Jadi perubahan, sentuhan pembangunan ini juga sampai ke wilayah pinggiran. Saya nggak mau saya menyelesaikan masa jabatan, menyisakan jalan berlubang di pinggiran, menyisakan jembatan-jembatan yang rusak di pinggiran, gitu. Jadi itu akan kita jadikan atensi juga. Jadi 2022 dan kesananya ya kita ingin agar lebih memperluas lah, menyentuh pinggiran sehingga semuanya bisa merasakan perubahan Kota Bogor. Tapi Kang, apakah sesuai dengan apa yang Akang harapkan selama ini, yang Akang lakukan sampai hari ini? Artinya banyak polusi yang Akang lakukan, tapi apakah ini sesuai gak sih seperti yang Akang cita-citakan selama ini? Ada yang sesuai target, tetapi tidak sedikit juga yang sebetulnya meleset. Ada yang nggak kejadian, ada yang terlambat. Bis ini terlambat loh Kang Widi sebetulnya. Terlambat? Terlambat ya, harusnya tuh mungkin 2 tahun yang lalu lah ya. Di ujung periode pertama harusnya sudah mulai kejadian waktu itu. Cuman terjadi persoalan-persoalan, terjadi dinamika sehingga nggak ada anggarannya dan sebagainya gitu. Harusnya bis mengaspal ini sudah lebih dulu. Seperti itu. Mungkin karena COVID kemarin juga ikut salah satu yang sedikit enggak sih. Ada faktor ya agak terlambat, tapi sebetulnya sebelum COVID juga sudah ada dinamika terkait dengan penganggaran. Iya. Oke. Kang, kalau saya mau lihat gaya kepemimpinan Akang nih beberapa tahun ini, Akang kan orangnya energik di lapangan nih. Ibaratnya gini kan, kalau ngambek di lapangan lah gitu lah, ya kan, langsung ketika sidak inspeksi ke proyek. Emang seperti itu Kang? Atau memang buat nunjukin aja nih, biar orang yang berurusan itu benar-benar paham gitu loh apa yang disampaikan. Emang tidak bisa dibahas di belakang meja Kang? Saya orang yang spontan sih ya. Jadi ngomong apa adanya, nggak terlalu suka sebetulnya basa-basi. Dan nggak bisa dipendem. Tapi saya nggak baperan. Menit ini saya bisa marah besar. Tapi ya 10 menit kemudian udah biasa-biasa saja gitu. Itu spontanitas biasa. Tapi yang jelas, saya tuh paling nggak suka loh. Kalau ada aparat, itu nggak mikirin warga. Itu saya akan marah sekali gitu. Kalau masalah khilaf sedikit, agak kurang terampil, yang lain nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau warga dicuekin atau nggak mikirin dampaknya ke warga, itu saya paling kesel terus terang gitu. Ya, saya ingat saya pernah marah sekali di satu acara, ya karena panitia tuh menjanjikan warga makan gratis gitu, tanpa dipikirin makanannya siap atau enggak, warga datang berapa, sehingga banyak warga ratusan yang nggak dapat makanan. Itu saya marahnya minta ampun gitu. Kalian tuh nggak mikir apa gitu. Warga tuh datang dari mana-mana berharap makan gratis gitu, nggak dihitung. Nah, itu contoh kecil aja gitu. Dan itu saya bisa marah banget. Kang, di antara kesibukan Akang nih, masih gak sih nyempetin untuk ngumpul sama keluarga, ngobrol dengan Teh Yana, ngobrol curhat? Ya kemarin kan dia ada di sini kan, ya yang pengakuan beliau bagaimana? Rumus cinta 51. Apa tuh katanya? Ya saya nggak tahu itu. Tapi relationship tetap berjalan baik. Kelihatannya bagaimana? Kelihatannya baik. Jadi saya itu nggak pernah mengkapling-kapling ya. Senin sampai Jumat urusan Pemkot, Sabtu Minggu keluarga enggak. Ya. Weekdays pun kalau keluarga bisa masuk. Anak kan saya ajak patroli. Yana ketika saya walaupun bukan jadwal dia, tapi saya pengen temenin ya dia nemenin juga gitu kan. Ya sama, anak-anak kan kadang-kadang gitu. Ayah besok acara apa? Saya lihat, wah ada rapat nih. Kayaknya anak mau sesuatu. Rapat bisa saya geser untuk nganterin anak ke sekolah. Untuk nganterin anak kemana. Kan gitu. Jadi itu menurut saya rumusnya. Kalau terlalu terpaku nggak bisa masuk gitu. Jadi tetap harmonis lah ya. Insya Allah. Kang, banyak capaian nih yang Akang lakukan dengan Kang Deddy 5 tahun ini. Sebelumnya mungkin bahkan ya.
ini apakah ini jadi modal politik Akang juga untuk bisa melangkah lebih jauh? Apakah ini sudah puas di sini, Kang? Atau memang ini ada hal-hal yang memang harus Akang terobos lagi nih? Mungkin saya tidak tahu apakah di momen yang manakah seperti itu, Kang. Maksudnya gimana sih pertanyaannya nih? Maksudnya apakah modal politik Akang lakukan di Kota Bogor ini? Gini. Apa yang saya lakukan di Bogor nggak ada hubungannya dengan rencana-rencana saya selanjutnya. Yang saya lakukan di Bogor hari ini adalah mimpi saya sebagai orang yang lahir besar di sini untuk mengubah wajah kota menjadi lebih baik. Itu aja gitu. Ya kalau orang tanya tujuan karir politik saya apa? Passion saya terbesar adalah di Kota Bogor. Di Kota Bogor. Yang lain-lain kalaupun ada itu bonus lah. Kalaupun nggak ada ya nggak apa-apa juga. Puncak karir saya menjadi wali Kota Bogor menurut saya sesuatu yang luar biasa. Ya apalagi kalau isi koma, ya kemudian husnul khotimah gitu ya. Itu buat saya lebih dari apapun gitu. Kang, kalau bicara banyak orang yang masih berharap dengan Akang, gimana Kang? Berharap untuk bisa lebih berkarir lagi? Bisa saja toh. Oh ya, sekarang kan banyak juga orang-orang yang betul-betul ingin agar saya lanjut ya. Kang, abis ini ke sini ya, abis ini ke situ ya. Itu mulai banyak, mulai banyak. Sekarang setiap ketemu orang pasti pertanyaannya begitu. Apalagi ketemu wartawan, pertanyaan juga begitu. Tapi apakah kemarin sempat punten nih Kang, ini kita di luar pekerjaan. Pak Ketua kan sempat menawarkan, tapi terbersit gak sih Kang? Pak Ketua Umum, Bang Julhas sempat menawarkan Akang mau di mana itu sempat terbersit gak? Artinya kalau permintaan itu ada untuk Akang lebih bisa berkarir dan kembali untuk menyumbangkan kemampuan Akang untuk membangun Jawa Barat ini atau membangun DKI mungkin Kang? Ya sekarang ini dukungan mulai banyak untuk mengarahkan opsi-opsi tadi ya. Ada yang bilang Kang Bima ini cocoknya di Jawa Barat lah. Orang Sunda, Bogor bagian di Jawa Barat. Tapi ada juga yang bilang enggak, mendingan berkiprah di Jakarta. Karena selama ini kan juga koordinasi dengan Jakarta. Bogor lebih dekat dengan Jakarta gitu ya. Ya bagi saya apapun itu ya pasti harus dihitung lah nantinya. Harus dihitung. Pertama namanya politik ya, kita harus hitung juga bursanya seperti apa, surveinya seperti apa, kemudian pola dukungannya mana yang besar, ya kira-kira begitu. Iya. Terakhir Kang, sebelum saya menutup ini, tentunya kan masa kepemimpinan Akang tinggal 2 tahun lagi ya Kang ya. Tentunya siapapun yang nanti menggantikan kepemimpinan Akang dan Kang Deddy, ada sebuah harapan yang Akang ingin sampaikan ke mereka. Apakah harapan itu meneruskan apa yang dilakukan atau mungkin bisa saja berbeda dari apa yang Akang lakukan saat ini, kita tidak pernah tahu. Tapi minimal apa nih yang bisa Akang sampaikan untuk siapapun nantilah yang membawa Kota Bogor ini menjadi lebih baik lagi gitu. Membangun kota itu sama seperti membangun rumah. Harus terus berkembang sesuai pondasinya. Rumah itu jangan dibongkar. Kalau bisa pagarnya juga jangan diganti. Tapi diperkuat pondasinya, ditambah terus, diperbaiki menjadi lebih cantik rumahnya. Apalagi dipindah, jangan gitu. Jadi siapapun yang menggantikan saya berharap betul meneruskan apa yang saya teruskan dari pendahulu saya. Dinukiwari ngancik nubihari, sejak aina sampai renjaga. Saya mewarisi apa yang diwariskan oleh Pak Diani, Pak Muhammad, Pak Iswara, semuanya sebelum saya gitu. Saya lanjutkan dengan lebih baik gitu kan. Itu passionnya atau gairahnya. Dan ke depan siapapun itu, saya berharap gitu polanya terus diperbaiki, terus berkembang lebih baik lagi. Transportasinya, penataan wilayahnya, tata kotanya, semuanya lah gitu. Baik Kang Bima, apapun itu kita doakan sama-sama karya Akang semakin cemerlang. Kalau itu pun harus melenggang ke kancah yang lebih tinggi, semoga tetap kokoh karena mungkin di luar sana tidak seramah di kota sendiri kan. Selamat berjuang Kang. Terima kasih sudah mempercantik kota ini. Kita berharap Kang Bima dengan Tribun bisa terus bekerja sama. Insya Allah. Salam sehat selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Terima kasih Kang.
Baik Tribuners, sekian Bincang Bogor kali ini. Saya Widi Henaldi. Terima kasih, pamit, saya undur diri.